بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni antamasaktum bima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati rasulillah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam artian marilah dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaga kita pula kita tinggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Marilah hari ini para jamaah sekalian kita manfaatkan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat ilmu. Semuanya itu dalam rangka untuk menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada dinul Islam ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan syiar agama Allah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya ada bacaan yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya ada bacaan yang bila dibaca akan tenggelam gunung-gunung dan takut kepada Allah. Apabila dibaca maka bergetarlah hati orang-orang yang beriman, kemudian mereka bersujud syukur takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bacaan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jika diuraikan, jika dijelaskan, maka tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon di atas dunia ini dijadikan penanya dan lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan cukup. Walaupun ditambah lagi 7 lautan lagi, maka tidak akan bisa menjelaskan satu daripada ayat Allah ini. Apa itu? Yaitu Al-Quran ini. Para jamaah, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat menakjubkan, sangat agung. Karena kita membacanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya satu kebaikan, tapi satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada suatu bacaan, tidak ada suatu tulisan yang bila kita baca kita mendapatkan kebaikan daripadanya kecuali Al-Quran. Coba para jamaah sekalian, kalau kita berandai-andai, maka bila ada bacaan atau tulisan atau buku apapun di atas bumi ini, kemudian semua buku itu dibakar sampai hangus, kira-kira apa yang kemudian akan dibuat lagi oleh manusia? Buku bacaan itu atau tulisan itu, ya. Apakah kita bisa untuk menulis lagi catatan-catatan kita, ya? Mungkin catatan harian atau mungkin catatan bon-bonan di warung-warung atau toko-toko, mungkin tidak bisa kita hafal. Tapi kalau Al-Quran yang tebalnya sedemikian itu, kemudian orang akan bakal menulis yang pertama kali. Karena apa para jamaah sekalian? Karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Jadi para jamaah sekalian, melalui hati kita, melalui orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran, Al-Quran itu akan ditulis, ya. Tidak ada bacaan yang akan ditulis kembali kecuali Al-Quran, ya. Mungkin kita bisa hafal Al-Fatihah, mungkin kita bisa hafal surat-surat pendek. Ada anak-anak kita yang kurang lebih umurnya 7 tahun, 10 tahun, 8 tahun, ya. Itu sudah ada yang bisa menghafalkan Al-Quran. Maka akan ditulis pertama kali oleh manusia itu Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bisa dihafalkan. Coba bayangkan para jamaah sekalian, orang menghafalkan tulisan yang sedemikian rupa tebalnya, itu bisa dihafalkan. Nah, itulah Allah telah menjaga Al-Quran ini agar tidak hilang di atas bumi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran itu sesuatu yang sangat menakjubkan dan sangat agung, ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan bahwa ketika orang itu akan menguraikan satu daripada ayat Al-Quran ini, maka tidak akan sanggup. Jikalau sekiranya pohon-pohon di atas bumi ini, ya, pohon yang begitu banyaknya itu dijadikan pulpennya, kemudian diambil lagi untuk tintanya, itu lautan itu buat tintanya, itu tidak akan bisa menguraikan, menjelaskan satu daripada ayat Al-Quran ini. Padahal ayat Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih 6.666 ayat lebih itu, ya. Kurang lebih ada 114 surat. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita main-main dengan Al-Quran. Mari kita Al-Quran itu kita jadikan bacaan hidup kita, ya, bacaan setiap hari kita. Karena Nabi mengatakan kepada kita sekalian, barang siapa yang membaca Al-Quran akan diteranginya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan cahaya rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dengan sabdanya kepada kita sekalian, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Maka hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan sholat dan membaca Al-Quran, ya. Apakah kira-kira kita sudah menghiasi rumah kita ini para jamaah? Kita hiasi dengan apa? Sholat dengan bacaan Al-Quran, ya. Mari kita hiasi rumah-rumah kita ini agar rumah kita ini menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, begitu juga sabda Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran ibaratnya adalah buah yang sangat manis dan juga sangat harum baunya, ya. Jadi banyak sekali buah-buah itu yang manis, rasanya juga harum baunya. Ada durian, ada jeruk, ya. Ada buah-buah yang lainnya itu yang harum sekali. Tapi kalau seorang mukmin itu kemudian tidak membaca Al-Quran, ya, Al-Qurannya tidak pernah dibaca, itu ibaratnya buah yang manis saja, tapi tidak punya rasa harum baunya, ya. Banyak sekali buah yang manis tapi enggak berbau banyak, ya. Maka itu para jamaah sekalian, marilah kita baca Al-Quran sehingga kita diibaratkan dengan buah yang rasanya manis juga harum baunya, ya. Terus kemudian juga Nabi kita bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa setiap mukmin yang membaca Al-Quran, yang lancar bacaannya dalam membaca Al-Quran, itu nanti di akhirat, di surga nanti bersama dengan para nabi yang mulia, ya, dengan para malaikat yang mulia. Tapi bagi orang mukmin yang kemudian membaca Al-Quran itu terbata-bata, tersendat-sendat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi para jamaah sekalian, ya, bergembiralah bagi orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan bagus, mungkin dengan tajwidnya. Maka kelak di akhirat dia akan bersama rasul-rasul yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga begitu, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, para jamaah sekalian, itu Al-Quran akan datang kepadanya menjadi pembelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkanlah si fulan ini ya Allah, karena dia membaca Al-Quran, membaca aku dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka jauhkanlah dia dari azab api neraka, dibela oleh Al-Quran ini. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jangan tanggung-tanggung kita baca Al-Quran ini.
Ya, kita baca di rumah. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya dengan kita membaca Al-Quran itu sama saja dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran sama saja kita zikir kepada Allah, ya. Sebab objek zikir itu ada beberapa para jamaah sekalian, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran ini, ya. Dengan membaca Al-Quran kita akan ingat kepada Allah, ya. Dengan membaca Al-Quran itu kita diberikan contoh-contoh daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, hamba-hamba yang diberi nikmat oleh Allah, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, dan hamba-hamba yang dilaknat, yang dimurkai Allah, ya. Di dalam Al-Quran itu banyak cerita para nabi, ya. Di dalam Al-Quran banyak cerita tentang orang-orang yang soleh. Maka kita diperintah untuk mencontoh sifat-sifat para nabi dan orang-orang yang soleh ini, ya. Kemudian meninggalkan daripada kisah-kisah contoh-contoh daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Ketika kita ingat yang namanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya kita akan ingat kepada Allah bahwa hamba-hamba itu adalah orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Hamba-hamba itu adalah hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba itu adalah orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya para jamaah sekalian. Ketika kita melihat, mempelajari dari hamba-hamba yang dimurkai Allah seperti Fir'aun, ya. Fir'aun itu oleh Allah diciptakan sedemikian rupa tidak pernah sakit para jamaah sekalian. Kekayaannya begitu banyak, tetapi dia sombong sekali, ya. Merasa bahwa dia tidak pernah sakit, hartanya banyak, dia mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, ya. Itu tidak patut kita contoh para jamaah sekalian. Begitu juga keangkuhannya dan kesombongannya. Kita melihat yang namanya Qarun. Qarun ini hamba Allah yang diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, ya. Bahkan kekayaan Qarun ini para jamaah sekalian, konon bahwa kunci-kunci perbendaharaan dari kekayaannya itu gudangnya. Satu orang ngangkat kuncinya aja tidak kuat para jamaah, ya. Saking banyaknya daripada gudang-gudang dan kunci-kuncinya itu diangkat satu orang tidak kuat. Tapi Qarun merasa bahwa seakan-akan kekayaannya diperoleh dari kepintarannya, dari usahanya sendiri, ya. Dengan kesombongannya dia menyatakan, ini semua kekayaan aku peroleh dengan ilmuku, dengan kekayaanku, dengan usahaku. Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan hakikatnya para jamaah sekalian atas izin Allah, ya. Kita sehat itu atas rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Kita bisa makan setiap hari itu adalah rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu dari Allah. Jadi kita itu tidak patut sombong. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan kita mengingat orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maka itu bagian dari kata zikir kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga peristiwa-peristiwa, banyak sekali peristiwa di alam ini, ya. Ada gunung meletus, ada bencana alam dan yang lain-lain, semuanya itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka dengan kita ingat kepada Allah, zikir kita kepada Allah, dengan kita membaca Al-Quran itu, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Seperti halnya yang tercantum di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Nanti kalau kita pulang kita baca para jamaah sekalian yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang Islam itu senantiasa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sesungguhnya kami datang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut, tidak perlu sombong, tidak perlu khawatir, karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, dengan kita mengingat kepada Allah, maka semuanya itu akan menjadi ringan, ya. Kekayaan yang kita miliki ini para jamaah sekalian, hakikatnya adalah titipan dari Allah. Maka seandainya suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ikhlas. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semuanya itu kita anggap bahwa semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak kita, harta kita, semuanya yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika suatu saat diambil oleh Allah, jika suatu saat diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, itu akan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hakikatnya kita kepada Al-Quran itu kita sangat yakin dan kita tidak pernah ragu. Kalau kita buka di dalam Al-Quran itu, yang pertama para jamaah sekalian, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah sekalian, seluruh isi Al-Quran itu kita yakin, kita tidak ragu-ragu, kemudian kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi para jamaah sekalian, jadilah kita orang yang yakin dan tidak ragu terhadap Al-Quran. Jika kita ragu para jamaah sekalian, maka Allah akan menantang kepada siapa yang ragu dengan Al-Quran ini, dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 dan 24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya. Dan sekiranya kamu semuanya dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratim mim misli. Maka buatlah semisal satu surat, ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu, maka kamu tidak akan sanggup untuk melakukannya, dan kamu pasti tidak akan sanggup untuk melakukannya, ya. Dan takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi para jamaah sekalian, kita ini kalau ragu dengan Al-Quran, disuruh buat satu surat saja tidak akan bisa. Dulu pada zaman jahiliyah itu ada surat yang kita baca, yaitu surat Al-Fil tentang gajah. Maka orang-orang kafir, orang munafikin itu membuat surat dengan judul kata, ya gitu. Ya, tidak ada isinya, maknanya, surat yang berjudul kata ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang itu tidak percaya dengan Al-Quran. Allah mengatakan, takutlah kalian semua daripada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan dari manusia, ya, dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka ada suatu hitung-hitungan yang di dalam istilah ilmu pengetahuan itu ada matematika Al-Quran, ya. Matematika Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran itu kemudian ditulis secara digital dalam Al-Quran. Itu gampang melihat, ya, huruf-hurufnya. Misalnya huruf surga Al-Jannah itu berapa di dalam Al-Quran, maka diketik Al-Jannah itu tampil berapa kali. Maka di surga di dalam Al-Quran itu akan tampil jumlah surga itu 77 para jamaah. Kalau diketik neraka An-Nar, maka di dalam Al-Quran itu juga 77 imbang. Jadi kita ini diberi kebebasan menjadi orang yang kafir atau menjadi orang yang beriman. Kalau kita menjadi orang yang beriman, balasannya adalah surga. Tapi bagi orang-orang ingkar kepada Allah adalah balasannya di neraka. Maka kita diberi kebebasan. Ya syukur alhamdulillah para jamaah sekalian, atas bimbingan Allah dan kasih sayang Allah, kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian para jamaah sekalian
Ditulis juga dunia dan akhirat sama, jumlahnya 115 kali di dalam Al-Quran. Dan yang lebih mengagumkan lagi para jamaah sekalian, adanya keseimbangan antara makna pria dan wanita di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kalau diketik yang namanya ar-rijal, laki-laki, itu jumlahnya ketemunya 23. Dan kalau ditulis an-nisa, wanita, itu jumlahnya juga 23. Ternyata para jamaah sekalian, menurut ilmu pengetahuan bahwa antara pria dan wanita itu ada kromosom, ya. Kalau pria itu kromosomnya jumlahnya 46, ya, itu kromosomnya pria 23, wanita itu 23 juga. Jadi kalau ada pria dan wanita kawin, ya, menikah kemudian punya anak, maka anaknya akan membawa kromosom ibunya dan kromosom bapaknya, ya. Kalau ibunya putih, bapaknya hitam, maka anaknya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tengah pertengahan daripada itu antara hitam dan putih. Kalau bapaknya keriting, ibunya rambutnya lurus, pasti anaknya ada yang keriting, ada yang lurus, dan ada yang setengah keriting, setengah lurus, ya. Karena itu memang nas dari Allah, ya, ciptaan dari Allah SWT, bahwa kromosom manusia itu jumlahnya 46, terdiri dari kromosom bapak 23, kromosom ibu 23. Jadi para jamaah sekalian tidak jauh dari orang tuanya. Anak itu akan menurun dari sifat-sifat ibu dan bapaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang lebih menjengkangkan lagi, mengagumkan lagi, bahwa di dalam Al-Quran itu menjelaskan bagaimana jumlah daratan dan lautan ini perbandingannya persis, ya. Kalau kita seorang yang ahli geografi itu tahu para jamaah sekalian perbandingannya. Ternyata antara laut dan daratan itu banyak lautan para jamaah sekalian. Itu presentasinya 71% itu lautan, kurang lebih 29% itu adalah daratan. Jadi para jamaah jangan mengira daratan itu lebih banyak. Ternyata lautannya itu lebih banyak di atas bumi ini. Ya, di dalam Al-Quran perbandingan antara daratan dan lautan itu persis seperti ini. Daratan itu yang berarti al-ardu itu sekitar jumlahnya 13, ya, kosakata, dan lautan jumlahnya 32, ya. Jadi kalau di persentase 13 dan 32 itu 45, ya. 13 daratan per 45 itu ketemunya 28%, ya. Kalau lautan 32 per 45 itu ketemunya 71%-an, ya. Jadi apakah tidak mengagumkan Al-Quran ini? Sehingga kata-kata di dalam Al-Quran itu persis apa yang nyata di atas dunia ini. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam mukadimah tadi telah kami baca hadis Rasulullah, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Taraktu fikum amroini antamasaktum bima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati Rasulillah. Telah aku tinggalkan dua perkara jika kalian itu berpegang teguh dan kalian tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita baca setiap hari Al-Quran ini. Kita baca apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dan petunjuk dan kasih sayangnya. Marilah para jamaah kita berdoa.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah, marilah kita luruskan shaf dan kita rapatkan. Bila ada shaf di depan yang kosong, segera diisi shaf lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم